Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa anit tabi'in bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Muhammad Musta'in Soha AH SHMH dan juga rekan-rekan sahabat-sahabati yang menonton dan menyimak video ini dimanapun Anda berada. Puji syukur hanyalah milik Allah Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak bisa terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Seandainya lautan di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan daun Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak mampu menuliskan nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang nabi yang kelahirannya saja membuat guncang alam semesta, yang membuat heboh para malaikat-malaikat Allah. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan, yakni Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Saudaraku, dimanapun Anda berada, ketika Barat mempunyai ideologi yang sangat diagung-agungkan, yakni liberal kapitalis, dan Timur terkenal dengan isme sosialisme, kita bangsa Indonesia tidak kalah hebatnya. Kita mempunyai ideologi yang sangat luar biasa, yakni Pancasila. Indonesia merupakan milik semua golongan dengan berbagai macam karakter, ras, suku, dan budaya. Pancasila menaungi semuanya. Pancasila menyatukan antara satu dengan lainnya. Maka tidak relevan lagi ketika kita mempermasalahkan antara agama dengan Pancasila. Tetapi ironisnya, akhir-akhir ini masih ada suatu kelompok atau golongan yang mempermasalahkan ideologi bangsa ini. Bangsa Indonesia yang berPancasila bukanlah bangsa yang membedakan atau memisahkan antara agama dengan negara. Dalam pandangan lain, negara Republik Indonesia yang berPancasila bukanlah negara milik agama Islam dan juga bukan milik agama-agama tertentu saja. Pancasila sebagai ideologi bangsa atau sebagai dasar sebuah negara memiliki keselarasan dengan ajaran Islam. Dapat dibuktikan, bangsa yang berPancasila pada hakikatnya merupakan bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Islam, Tuhan hanya satu. Terbukti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa wa rahmanur rahim, yang artinya dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa,
Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam kacamata Islam, Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saudaraku, dimanapun Anda berada, selain hal di atas, hubungan antara Pancasila dengan ajaran Islam dapat kita buktikan dalam sila Pancasila, yang bisa kita mulai dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberi kebebasan memilih kepercayaan yang diakui di negara Indonesia ini. Di dalam Islam, hal ini biasa disebut dengan hablum minallah, atau bisa diartikan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dalam surah yang biasa kita lantunkan, yakni dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada apapun yang seperti Dia. Selain dalam surah Al-Ikhlas, masih banyak surah-surah di dalam Al-Quran yang membahas tentang tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun dijelaskan, yang salah satunya di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Yang artinya, barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 26 dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Pada hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada saat seorang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan masuk surga. Tidak ada Tuhan selain Allah berarti meyakini bahwa Allah Maha Esa. Yang ini sangat relevan dengan sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya yakni sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minan nas. Kalau tadi hablum minallah, sekarang hablum minan nas, yakni hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada manusia agar selalu menghormati dan menghargai antara sesama. Di antaranya adalah yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 sampai 9. Secara luas dan menyeluruh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman supaya berperilaku adil, karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai dan memperoleh
ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakamtum fa'dilu," yang artinya apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil. Dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 469. Dari surah-surah di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sudah terpampang secara nyata bahwasanya Islam mengajarkan berperilaku adil dan juga memanusiakan manusia. Yang ini sangat relevan dengan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan selanjutnya yakni sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang bernegara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama umat Islam, dan ukhuwah insaniyah, persatuan sesama umat manusia. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga persatuan. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 103, yang artinya, "Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu sekalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah di atas kamu semua. Ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara. Sedangkan kamu di atas tepi jurang api neraka, maka Allah mendamaikan di antara hati kamu." Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Dan juga dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah meridhoi kamu dalam 3 perkara. Meridhoi kamu menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Dan kamu mengikhlaskan kecintaanmu terhadap orang yang beriman, kekuasaan oleh Allah atau urusanmu. Dia membencimu dalam 3 perkara, yaitu cerita dari mulut ke mulut, terlalu banyak meminta, dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi bagi siapa yang menyembahnya dan tidak menyekutukannya, serta menjaga persatuan dan kesatuan antara umat manusia. Di situ jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk selalu menjunjung persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi perpecahan. Hal ini sangat relevan dengan sila ketiga dalam Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Yang selanjutnya yakni sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang bermakna bahwasanya mengambil keputusan bersama harus menerapkan yakni musyawarah yang didasari dengan hikmat kebijaksanaan. Dalam konsep Islam, hal ini dengan istilah
mudzakarah, perbedaan pendapat, dan syura atau musyawarah. Al-Quran di dalam ayatnya juga menjelaskan dan juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan. Di antaranya adalah tercermin dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, memohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Mu. Quran surah Ali Imran ayat 159. Selain dalam Al-Quran, di dalam hadis juga dijelaskan suatu kebijaksanaan dapat diperoleh dengan cara belajar bijaksana. Jadi Rasul menegaskan bahwa seorang dianjurkan untuk bersikap bijaksana dalam suatu hal dengan cara belajar bijaksana. Belajar bijaksana ini dapat dilakukan dengan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab kepada pasukannya. Seperti dalam hadis yang dijelaskan, sungguhnya ilmu itu diperoleh dengan dipelajari dan kebijaksanaan itu diperoleh dengan belajar bijaksana. Hadis riwayat Al-Khatib dalam tarikhnya dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 342. Nah, ini sudah sangat jelas bahwasanya Islam sangat relevan dengan sila Pancasila keempat ini, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Dan yang terakhir pada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna bahwa negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Quran dan Al-Hadis memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam segala hal. Adil terhadap diri sendiri, adil kepada orang lain, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum berkerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusyarahan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Di dalam hadis juga dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 macam orang yang bakal memperoleh naungan di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu yang pertama, imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang rajin ibadah kepada Allah, dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid, dan 2 orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik waktu berkumpul atau berpisah. Dan orang laki yang diajak zina oleh wanita bangsawan dan cantik, maka menolak dengan kata, saya takut kepada Allah. Dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berzikir ingat pada Allah sendirian hingga mencucurkan air matanya. Bukhari Muslim.
ini sangat membuktikan bahwa Islam sangat relevan dengan Pancasila, khususnya pada sila kelima ini, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas bahwa sila-sila di dalam Pancasila sangat erat hubungannya dengan ajaran agama Islam, yang dimana dimulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan yang terakhir sila kelima. Maka dengan demikian tidaklah tepat kalau kita menjadi seorang Islam yang masih menentang atau masih mempunyai anggapan bahwa ideologi bangsa ini yaitu Pancasila tidak relevan lagi. Maka dari itu, marilah kita sebagai bangsawan muslimin senantiasa mengamalkan dan mengajarkan yang terkandung di dalam Pancasila. Insya Allah ketika kita mengamalkan Pancasila dengan mengedepankan Al-Quran dan hadis, kita menjadi bangsawan Islam yang menciptakan kerukunan, keadilan, dan kesejahteraan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.